بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, ini berbicara tentang dalil fitri, dalil yang mengacu kepada fitrah manusia agar manusia menyadari tentang siapa sesungguhnya Tuhan yang hak, Tuhan yang benar. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, jika azab Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan baik di dunia maupun kelak di hari kiamat, siapa Tuhan yang akan diseru? Nah, mengapa pertanyaan ini disampaikan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu, mustahil manusia akan mengatakan bahwa yang akan diseru itu adalah Tuhan yang mereka biasa sembah di dunia ini selain Allah. Dari situ maka dipastikan bahwa jawabannya adalah pada ayat 41 berikutnya, bal iyyahu tad'un, bahkan hanya kepadanya kamu akan menyeru. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, sekali lagi ini yang disebut dengan dalil fitrah. Nah, berdasarkan kefitrahan ini, maka setiap kejadian yang terasa sulit bagi manusia yang dialaminya di dunia, selalu bahwa yang diseru, yang diminta agar dia berkenan untuk menghilangkan segala persoalan yang sedang terjadi itu adalah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sendiri yang diseru oleh umat manusia. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, qul ara'aitum in atakum adzabullahi, jadi kabarkan kepadaku jika azab Allah datang seperti yang telah terjadi dengan umat-umat terdahulu. Sebagian di antara mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
birihin sorsorin atiyah, dengan angin kencang yang sangat dingin. Sebagian lagi itu dibinasakan dengan as-sa'iqah, dengan suara yang memekik yang datang dari langit, atau dengan banjir yang membuat mereka tenggelam. Nah, sejarah kemudian menyebutkan bahwa pada waktu ketika azab Allah Subhanahu wa taala itu ditimpakan, mereka orang-orang yang tidak mempercayai para nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka, yang mereka seru ketika itu adalah Allah yang justru mereka bohongkan. Ya, di dalam Al-Quran secara persis disebutkan bahwa ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah, pada waktu ketika ditenggelamkan itu, ya, dia menyeru Allah, amantu birabbi Musa wa Harun. Ya, aku percaya dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Jadi bahkan dia yang menyebut bahwa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang tertinggi. Ya. Ini kata-kata ana rabbukumul a'la bagi Fir'aun itu konon karena pemikiran politik di kalangan Mesir kuno ketika itu sama dengan pemikiran politik yang juga berkembang di misalnya di Jepang, ya, tentang kekaisaran gitu ya. Itu kan, atau di Persia gitu, Kisra gitu. Nah, dianggap bahwa yang berkuasa itu adalah merupakan titisan Tuhan gitu ya. Nah, dan karena itu mereka biasa dipertuhankan karena dia merasa ya bahwa ada banyak yang dianggap Tuhan. Ya, karena itu setiap wilayah itu memiliki Tuhan-Tuhan sendiri, sementara dia yang berkuasa ya terhadap umat manusia dalam wilayah yang sangat luas, maka dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah ini. Jadi sampai dia yang menyebut bahwa dirinya itu adalah ana rabbukumul a'la, ketika Allah timpakan azab, maka dia mengatakan ketika itu amantu birabbi Musa wa Harun. Aku percaya kepada Tuhannya Musa, Tuhannya Harun alaihi wassalam. Dan ini menunjukkan bahwa secara fitri di dalam diri setiap manusia itu memang tertanam keimanan kepada Allah. Dan ini membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat sumpah atas setiap umat manusia dengan satu pertanyaan, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Ketika itu setiap manusia itu mengatakan bala syahidna, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Hanya saja ketika terlahir ke dunia ini banyak persoalan yang menutupi kefitahan itu. Ada persoalan lingkungan, ada persoalan ego, ada persoalan hasrat gitu ya. Banyak sekali yang pada akhirnya kefitrahan bahwa ada iman di dalam diri kita ini kemudian tertutup. Hingga pada akhirnya bisa sampai pada tadi yang dikatakan oleh Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Bukan lagi sekedar bahwa dia mengaku ada Tuhan selain Allah, tetapi bahkan mengaku bahwa dirinya itu adalah Allah atau Tuhan itu sendiri. Ya, jadi manusia itu terkadang itu antara dua persoalan, antara sikap inferior ya dengan sikap superior. Yang inferior itu bahkan memperhambakan dirinya kepada segala sesuatu yang jauh lebih hina daripada dirinya. Karena Allah telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim,
ya, dalam bentuk yang paling sempurna. Walaqad karramna bani Adam, kami sungguh telah benar-benar memuliakan manusia. Jadi tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada manusia. Tetapi ketika manusia menyembah batu, menyembah pohon, bahkan menyembah patung yang dibuat oleh tangannya sendiri, itu artinya bahwa dia sedang menghinakan atau memperhambakan dirinya kepada sesuatu yang jauh lebih hina daripada dirinya. Nah, ini yang kemudian disebut dengan sikap yang inferior. Tetapi ya, terkadang sampai pada sikap di mana dia sangat superior atau menganggap dirinya sangat superior seperti Firaun tadi itu. Nah, jadi yang benar adalah apa? Mampu memetakan dirinya secara benar, gitu ya. Bahwa kita telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, dan bahwa makhluk-makhluk yang lain itu justru oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai fasilitas untuk hidup manusia, musakhkhar, ya. Tetapi pada waktu yang bersamaan dirinya adalah merupakan hamba bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan, mengatur, mengurus dan memberikan segala bentuk rizki kepadanya. Nah, rahimakumullah. Nah, jadi qul ara'aitakum in atakum adzabullahi. Di dunia tidak ada yang diseru kecuali Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu, au atatkum sa'ah, atau musibah itu, bencana itu datang kelak pada hari kiamat. Hari kiamat dimulai dari ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan alam semesta ini sampai kemudian yaumul hisab, ya. Pada hari ketika manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang telah diperbuatnya di dunia. Ketika itu al-ahwal, kejadian-kejadian yang tidak bisa kita bayangkan sekarang ini seperti apa persisnya. Kejadian-kejadian itu akan menimpanya, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, Al-Quran membicarakan tentang gambaran tentang hari kiamat, ya, tentang huru-hara yang terjadi pada waktu ketika guncangan kiamat itu terjadi, ya, setelah kemudian Allah bangkitkan umat manusia dari kematiannya sampai mengenai siksa yang terjadi pada, ya, neraka, ya, itu semua adalah gambaran, tetapi rasanya tidak kita dapatkan, benar gak? Kadang-kadang kita tidak merasakan tidak menangkap rasanya. Ya, ada saudara-saudara kita diberitakan, ya, terkena musibah gempa bumi, terkena musibah gunung meletus, ya. Kita tahu gitu ya bahwa terjadi huru-hara sedemikian rupa. Tapi persoalannya seringkali kita tidak bisa menangkap rasanya, gitu ya. Tidak bisa menangkap rasanya. Yang terasa adalah gambarannya, yang terasa adalah suara yang menggambarkannya. Tetapi rasa itu sendiri tidak kita dapatkan. Nah, karena itu maka kemampuan emosi kita itu yang bisa menangkap rasa. Oleh karena itu maka ketika Allah Subhanahu wa taala gambarkan qul ara'aitakum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'ah, ya. Ini emosi kita itu harus bisa menangkap rasa dari apa yang digambarkan oleh Allah akan terjadi, ya, atau terjadi di dunia atau akan terjadi kelak di hari kiamat. Kemampuan kita menangkap rasa itulah yang akan menentukan sejauh mana kita terpengaruh atau tidak terpengaruh. Kalau tidak terpengaruh, maka berarti kalau tidak bisa menangkap rasa, maka kemungkinan tidak terpengaruh, ya. Saudara kita sebegitu rupa mereka menghadapi suatu bencana, karena tidak bisa menangkap rasa, ya sudah,
selesai. Itu hanya pengetahuan. Oh, saudara kita sedang ditimpa musibah. Tapi kalau kita menangkap rasa, maka seolah-olah itu akan terjadi atau seolah-olah itu terjadi dengan diri kita, maka ketika itulah respon positif itu akan terjadi. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, awairallahi tad'una, apakah kepada selain Allah kelak, ya, ketika musibah itu datang dan menimpamu, kelak kamu akan meminta pertolongan? Hadirin rahimakumullah, in kuntum shadiqin, jika kamu benar. Jika kamu benar menyatakan bahwa yang disebut dengan Tuhan itu adalah apa yang selama ini disembahnya di dunia, apa yang selama ini diharapkan dan ditakutinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam ayat 41, bal iyyahu tad'una, tidak, hanya kepadanya kamu menyeru. Fayakshifu ma tad'una ilaihi, maka dia jika insya'a, jika dia menghendaki, dia hilangkan apa atau bahaya dan siksa yang karenanya kamu memohon kepadanya. Wa tansawna ma tusyrikun, dan karena dahsyatnya keadaan kamu tinggalkan, kamu lupakan apa yang kamu persekutukan selama ini. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, bal iyyahu tad'un, maka dipastikan ketika itu yang diseru hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diseru hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan ini hanya sekedar gambaran, ya. Karena mudah-mudahan semua kita tidak pernah terpikir di dalam kehidupan di dunia ini ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih agung, lebih kuasa daripada selain Allah. Sehingga kita tidak pernah menyembah, bahkan tidak pernah takut dalam pengertian agama kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini menggambarkan tentang orang-orang yang biasa menyekutukan Allah di dalam hidupnya ketika ya ada sesuatu yang disembah selain Allah, ketika ada sesuatu yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi musibah itu, bal iyyahu tad'una. Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a, ya. Lalu dia menghilangkan apa yang sedang menimpa jika dia menghendaki, ya, jika dia menghendaki. Artinya Allah bisa saja memberikan pertolongannya itu bahkan kepada orang yang tidak mempercayainya sekalipun, bahkan kepada orang yang ketika dalam keadaan leluasa yang dia sembah justru selain Allah. Nah, inilah yang disebut dengan Rahman Allah, ya, bahwa Rahman Allah itu mencakup seluruh makhluk yang telah diciptakannya. Semuanya kebagian Rahman Allah, termasuk orang-orang yang kufur kepadanya, kebagian Rahman Allah. Sehingga ketika mereka meminta kepada Allah, Allah kasih apa yang dimintanya jika Allah menghendaki, insya'a. Ya, karena tidak ada yang bisa mendikte Allah. Ya, siapa yang bisa memastikan, mengharuskan Allah mengistijabah? Tidak. Ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, nanti akan aku respon. Astajib. Ya, ada dua kosakata di dalam Al-Quran. Ada ijabah, ada istijabah. Ya, apa bedanya? Ya. Ijabah itu meresponnya secara langsung, diberi secara langsung. Tetapi istijabah, ya, istijabah itu banyak sekali bentuknya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala beri sesuatu yang tidak secara persis apa yang dia minta, tetapi menurut ilmu Allah itu yang paling pas untuknya. Gitu ya. Minta Alphard dikasih
motor. Luxia. itu. Nah, itu yang cocok untuknya. Karena Allah ngukur. Ya, ini orang kalau dikasih apa yang dia minta, ngelunjak ini. Ya. Maka dikasihnya sesuai dengan ukuran. Bisa ukuran mental, bisa ukuran kemampuan finansial, gitu ya. Nah, itu juga istijabah. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ya memberinya itu kelak pada waktu ketika dia benar-benar membutuhkan. Sekarang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya hanya karena dorongan emosi, dorongan hasrat, tetapi belum merupakan kebutuhan yang sebenarnya. Maka Allah tabung ya doanya pada hari ini nanti dikabulkan pada waktu ketika benar-benar dia membutuhkannya. Meskipun ketika itu dia tidak meminta. Ya. Dan banyak sekali cara-cara di mana Allah mengistijabah sampai kemudian Allah jadikan doa yang selama ini dia ya panjatkan sebagai sebuah amal ibadah yang pahalanya Allah akan berikan kelak ketika dia sudah berpindah ke negeri yang lain. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengistijabah setiap doa itu sesuai dengan kehendaknya. Ya, sesuai dengan rahmat, sesuai dengan hikmahnya. Sehingga orang-orang yang kufur musyrik kepada Allah ketika mereka meminta kepada Allah bisa Allah kabulkan kalau dia berkehendak, insya'a ya, insya'a ya. Nah karena itu maka hadirin rahimakumullah ya, wa tansawna ma tusyrikun, dan kamu lupakan apa yang selama ini kamu persekutukan, apa yang selama ini kamu persekutukan. Nah jadi melupakan ya apa yang mereka persekutukan untuk mereka rujuk apa yang secara fitri mereka yakini berdasarkan hati paling dalam, hati nuraninya yang paling dalam. Ya. Karena itu Al-Maraghi itu menyebutkan bahwa hidayah itu ada beberapa tingkat. Ada yang disebut dengan hidayah insting, hidayah naluri. Ya. Seperti misalnya ketika seorang bayi terlahir, ya, dia punya kebutuhan untuk ya nutrisi, untuk makan, untuk minum, maka otomatis dia menangis. Ketika dia suguhkan ya oleh ibunya untuk menyusui, meskipun ketika itu matanya itu belum berfungsi, tetapi dia mencari dan dapat itu. Nah, ini adalah hidayah insting gitu ya, hidayah naluri. Itu hanya gambaran karena sepanjang hidup kita insting kita itu berfungsi ya. Dan banyak orang kemudian justru memiliki kemampuan instingtif yang sangat tajam ya. Yang kedua disebut dengan hidayah apa? Hidayah panca indera. Ya, hidayah panca indera. Ya, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hewan-hewan, ya, itu terkadang memiliki sebagian kemampuan indrawi yang sangat-sangat tajam, ya. Kucing memiliki kemampuan indera apa? Yang tajamnya itu penciuman, ya. Pendengaran apa? Hewan apa yang paling tajam pendengarannya? Apa? Kancil gitu ya. Baik gitu ya. Nah, kira-kira kita yang paling tajam indera kita apa ya? Itu. Nah, banyak orang yang ketika tidak melihat, ya, tidak indera penglihatannya itu tidak berfungsi, ya, di kampung-kampung ini banyak terjadi, ya.
Mereka bisa tahu kalau tukang ambil kelapa itu bisa tahu ya, ini kelapa ini yang sudah matang itu ada berapa itu ya. Bener nggak itu? Kita sering melihat itu gitu, tepuk-tepuk, oh ini 1 manggar nih udah matang nih. Lo kok tahu gitu ya. Nah, itu indra gitu ya. Indra yang berfungsi ya. Nah, jadi termasuk indra itu juga menjadi petunjuk indra. Ya. Nah, ada yang ketiga itu adalah petunjuk apa? Petunjuk akal. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir. Karena itu logis tidak logis, benar tidak benar, ya. Itu seringkali ya akal itu bisa berpengaruh atau bisa menentukan. Ya, dan kita rasakan itu. Hanya saja ya, yang keempat itu ada yang disebut dengan hidayah agama. Nah, ini adalah di atas semua hidayah tadi itu, di atas semua petunjuk itu. Karena apa? Karena agama membicarakan tentang keseluruhan apa yang bisa ditangkap oleh manusia dari instingnya, dari panca inderanya, termasuk dari kemampuan dia berpikir, akalnya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ya watansawna ma tusyrikun. Karena itu maka dipastikan bahwa manusia ketika menghadapi kondisi yang berat, ketika huru-hara itu terjadi, maka ya mereka akan melupakan Tuhan yang selama ini mereka sembah. Ya, mereka hanya menyembah pada saat ketika dalam keadaan leluasa, tetapi dalam keadaan kepepet akan kembali kepada kefitrahan yang paling aslinya, yaitu hanya meminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu maka hadirin rahimakumullah, ya, seringkali bahwa pengagungan terhadap Tuhan-Tuhan itu ada 3 derajat. Yang pertama adalah derajat yang paling tinggi, ya, derajat kebodohan yang paling puncak, yaitu ketika seseorang meyakini bahwa ada kemampuan di dalam zat yang disembahnya itu untuk memberikan manfaat dan untuk memberikan mudarat. Ya, jadi zatnya itu memang memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Ya, selain Allah. Ini adalah kebodohan yang paling puncak. Yang pertengahan adalah ketika ada orang meyakini bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu ya, itu menyatu di dalam diri sebagian dari hamba-hambanya, sebagian dari makhluknya. Maka ini yang disebut dengan al-ittihad. Ya, dalam bahasa kita seringkali kita mendengar istilah manunggaling kaula Gusti. Ya. Kenapa? Bahwa kaula sudah manunggal, menyatu dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini terjadi bukan hanya manunggal di dalam diri manusia, tetapi juga terkadang manunggal di dalam diri sebagian dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, ini kebodohan pertengahan. Ada kebodohan yang rendah, yaitu yakin benar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha Kuasa. Dia yang mampu memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi antara kita dengan Dia yang punya kuasa itu ada wasitoh, ada perantara. Gitu ya. Maka perantara ini yang akan menentukan apakah rahmat Dia itu akan diberikan atau murka Dia yang akan diturunkan. Nah, ini adalah kebodohan yang rendah. Tetapi sebodoh-bodohnya kebodohan yang rendah ini tetap itu merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, jadi ketika orang-orang kufur, orang-orang musyrik, mereka menyembah Latta, Uzza, Manat dan lain sebagainya, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi
zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Jadi hakikatnya kami tidak sedang menyembah mereka. Yang kami sembah itu hanya siapa? Hanya Allah. Tetapi patung-patung yang mereka sembah itu hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka sadar bahwa patung-patung itu dibuat oleh manusia. Mereka sadar bahwa patung-patung itu sebenarnya tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Tetapi karena diyakini secara turun-temurun bahwa itu yang menjadi perantaraan antara mereka dengan Allah, maka mereka menyembahnya itu kepada sesuatu yang dianggap sebagai perantara itu, ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Di dalam surat Yunus ayat 18 disebutkan wa ya'buduna min dunillah, mereka sembah selain Allah, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga bisa memberikan mudarat. Wa yaquluna, dan mereka berkata haula'i syufa'auna indallah, mereka itulah yang menjadi para pemberi syafaat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan syafaat di sisi Allah, ya, itu yang membuat mereka, atau keyakinan bahwa mereka bisa memberikan syafaat di sisi Allah, itu yang membuat mereka menyembahnya, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, ini adalah bentuk-bentuk kebodohan di dalam kehidupan manusia. Kenapa bentuk-bentuk kebodohan? Bukankah terkadang mereka adalah orang-orang yang ahli matematika, ahli fisika, ahli kimia? Iya, itu ya. Tetapi itu semua tidak ada artinya dengan kecerdasan di mana seseorang itu bisa menangkap, ya, siapa yang sesungguhnya itu merupakan Tuhan yang telah menyembah atau yang telah menciptakan, ya, mengatur dan memberikan rezeki terhadap dirinya dan terhadap seluruh umat manusia. Karena itu maka ada at-tauhid al-khalis. Ada apa? Ketauhidan yang murni. Ketauhidan yang murni itu adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yaf'alu ma yasha'u wa yakhtar. Dia yang menentukan apa yang akan diperbuatnya dan kepada siapa, ya, perbuatannya itu ditujukan. Tidak ada yang mendikte Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mempengaruhi Allah untuk dia memilih dan berbuat, ya. Karena itu maka kita bersihkan adanya keyakinan bahwa ada sesuatu selain Allah yang bisa membuat dia terpengaruh, ya, untuk memilih dan untuk berbuat. Oleh karena itu maka ketika kita ingin agar Allah menjadikan kita sebagai orang yang dipilih untuk diberikan segala bentuk kenikmatan dan kebaikan, kepada siapa kita bermunajat? Langsung kepada Dia, tanpa harus mencari yang bisa menjadi perantara antara kita dengan Dia, ya. Nah ini, ya, yaf'alu ma yasha wa yakhtar. Kemudian seluruh makhluk itu musakhkhar, ya. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh Allah untuk menjadi fasilitas manusia di dalam hidup ini, dan semuanya adalah terjadi karena kehendak dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi junudus samawati wal ardi, milik Allah lah tentara langit dan bumi. Semua apa yang ada di langit dan di bumi itu semuanya ada di bawah kendali siapa? Kendali Allah. Kapan Gunung Semeru itu meletus, tidak ada yang punya kendali terhadap meletus atau berhenti meletus kecuali siapa? Kecuali Allah.
Sehingga makhluk-makhluk yang ada itu setara dengan kita dalam hal ketidakmampuan untuk mengendalikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini. Semuanya sama, tidak punya kendali untuk itu. Sehingga tidak ada yang mempengaruhi bahwa kejadian alam itu terjadi atau kemudian musibah itu berhenti. Ya. Hadirin rahimakumullah, meskipun ini terjadi karena memang kebodohan. Ya. Misalnya kita mengenal ada yang disebut dengan Nyi Loro Kidul. Ya, Nyi Loro Kidul. Tapi anehnya tidak ada Nyi Loro Kulon. Ini kenapa kira-kira terjadi? Ya. Jadi pantai selatan itu dianggap ada yang memegangnya, ya, ada yang berkuasanya. Nyi Loro Kidul itulah yang berkuasa di pantai selatan. Padahal sama-sama pantai. Pantai utara itu juga sama-sama pantai, tetapi tidak ada anggapan di situ ada Nyi Loro Kulon. Apa? Utara itu apa? Lor. Oh, lor ya, salah berarti saya. Salah. Itu seharusnya orang tidak boleh berbicara kecuali apa yang dia tahu ya. ya, dianggap kulon itu utara gitu ya. Ya. Kulon barat ya. Lor utara. Ya. Nah, jadi ternyata rahasianya adalah gitu ya. Gempa bumi itu memang selama ini terjadi, pusat gempa bumi itu adalah di pantai selatan. Ya, di pantai selatan. Jadi kalau kita melihat ya rekaman dari geofisika ya, dari ujung ke ujung di pantai selatan itu, dari yang paling dekat sampai yang jauh dari dari daratan itu sudah menjadi pusat gempa bumi, dan itu terjadi sepanjang perjalanan hidup manusia gitu ya. Maka kemudian tercipta satu keyakinan bahwa di situ ada yang nunggunya, ya. Maka diformalkanlah dengan istilahnya Loro Kidul. Nah, siapa nih orangnya? Itu. Sementara ya pantai utara tidak ada. Jadi kejadian gempa bumi di pantai utara itu hanya beberapa titik saja. Jadi masih ya relatif bersih. Sementara pantai selatan itu merah semua. Ya. Saya bisa memastikan karena saya sudah melihat itu, gitu ya. Rekaman dari geofisika tentang kejadian gempa bumi di pantai selatan itu. Maka ketika saya melihat, oh pantesan ya ada Nyi Loro Kidul, saya bilang gitu ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya musakhar ya. Tidak ada yang berperan menjadi asisten Allah ya untuk setiap kejadian yang ada di alam semesta ini. Maka itu adalah bentuk dari ketauhidan yang murni kita. Keyakinan bahwa tidak ada asisten Allah ya untuk mengendalikan alam semesta ini. Nah, yang ketiga adalah bahwa la yamliku ahadun minhum li nafsi wala li ghairi syai'an. Ya, tidak ada sesuatu pun yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali semua itu atas izin Allah. Tidak karena kita anggap bahwa suatu makhluk itu merupakan makhluk yang besar dan dia kemudian bisa memberikan kemanfaatan itu kepada orang lain, bahkan termasuk kepada dirinya sendiri, kecuali atas izin Allah. Jadi yang megang kendali atas semua persoalan itu siapa? Murni 100% adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu maka perantaraan yang terjadi di antara kehidupan atau di dalam kehidupan manusia
itu hanyalah perantaraan dakwah. Ya, perantaraan apa? Dakwah, menyampaikan saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kuasanya apa? Kuasanya hanyalah menyampaikan. Wa ma'alaika illal balag. Tugas engkau itu Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Sampai pun dalam kapasitas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan makhluk Allah yang sangat-sangat spesial di dalam kehidupan umat manusia ini, otoritasnya hanya penyambung dakwah. Bahkan hidayah itu sendiri yang merupakan pekerjaan di mana Rasul setiap waktu berusaha untuk menyampaikan hidayah Allah itu, bukan Rasul yang megang kendali itu. Sehingga innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki, orang yang engkau cintai, sampai pun pamannya sendiri yang dari mulai kecil mengurus, tetapi urusan hidayah itu bukan urusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Urusannya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Rasul berjuang, ya. Tetapi apa yang terjadi? Terkadang kekalahan itu terjadi pada diri umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam perang Uhud ada berapa jumlah para sahabat yang meninggal dunia, sampai pamannya sendiri. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Taif, sampai Rasulullah itu ya babak belur. Jadi kalau Rasul itu megang kendali ya untuk persoalan hidup ini, sudah semuanya diatur sedemikian rupa sehingga semuanya itu menerima hidayah secara langsung dan tanpa harus melakukan perjuangan sampai berdarah-darah, sampai banyak orang yang gugur di medan perang seperti itu. Ini semua adalah menunjukkan bahwa sampai pun Nabi Muhammad yang merupakan kekasih Allah tidak menjadi asisten Allah untuk menentukan manfaat dan untuk menentukan kepada siapa mudarat itu akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, karena itu maka laisa laka minal amri syai'un. Allah menyebutkan engkau Nabi Muhammad itu tidak punya kendali sesuatu apapun. Ya. Qul, katakanlah, la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat juga mudarat illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su. Seandainya aku tahu perkara gaib, maka niscaya aku akan banyak mendapatkan kebaikan dan tidak ada keburukan yang akan menimpaku. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Aku ini hanyalah orang yang memberikan ya nadhir, peringatan, wa basyir, memberi kabar gembira, liqaumin yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi hadirin rahimakumullah ya, karena itu maka lebih baik hidup ini normal saja. Ya, tidak harus kita punya cita-cita ingin mengetahui perkara gaib. Ya, tidak harus kita punya cita-cita ingin mampu melakukan sesuatu di luar kadar-kadar kodrati kita sebagai manusia. Tidak harus tidak usah ya punya keinginan untuk bisa terbang ya gitu. Karena kalau nilai manusia itu ditentukan oleh kemampuannya untuk terbang, niscaya seekor nyamuk jauh lebih mulia daripada dirinya. Bener nggak itu? Iya.
dia harus ini punya pesawat. Nah, tidak harus ya kita punya keinginan untuk bisa berjalan di atas air gitu ya. Ya. Harus punya Ya, itu lain cerita. Tapi untuk berdakwah gitu ya. Nah, jadi normal saja hidup ini gitu ya. Ternyata dengan nerima ya secara kodrati apa yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada kita itu akan jauh lebih akan membuat kita jauh lebih bahagia ya ketimbang kita mencita-citakan menginginkan sesuatu di luar kapasitas kemanusiaan kita ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah itu ya, karena itu maka hidup secara normal ya, hidup dengan tidak menginginkan sesuatu apa yang di luar kapasitas kemanusiaan kita, dan karena itu kita hanya bertadarru, bermunajat, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan membuat kita justru menjadi seorang mukmin di dalam pengertian yang sesungguhnya. Itulah yang disebut dengan at-tauhid al-khalis. Sementara perantaraan kesyirikan ya, pada waktu di mana manusia itu mendapatkan musibah, itu akan dilupakan ya. Karena itu contoh di dalam surat Al-Ankabut ayat 65 itu disebutkan fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun ya. Jadi ayat lain mengatakan di dalam surat Luqman wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur ya. Al-Qur'an mengabarkan tentang bagaimana sikap orang-orang yang sedang melakukan perjalanan di samudra ya. Cuaca terlihat begitu cerah dan mereka bahagia ya. Tapi ketika kemudian tiba-tiba mendung ya, lalu angin bertiup kencang ya, dan kemudian ombak menggunung, mereka ketika itu sadar bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun mereka di dalam hidup di dunia ini mungkin ateis, meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang telah menciptakan, meskipun mereka adalah orang-orang yang syirik, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ketika itu mereka berdoa kepada Allah itu mukhlishina lahuddin, ikhlas sekali. Benar-benar itu tidak ada, ketika dia panjatkan doa-doa itu tidak ada keyakinan pada selain Allah. La in anjaitana min hadhihi lanakunanna ya minasyakirin. Tetapi ketika mereka kembali dengan selamat, Allah tunaikan, Allah kabulkan doa-doa mereka, mereka kembali melakukan kesyirikan serupa. Nah, lupa mereka itu. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, itu adalah ayat 40 berapa? 41 ya. 42 ya, itu membicarakan tentang hukum-hukum atau sunnah Allah, sunnatullah, ketika Allah akan menimpakan siksa kepada hamba-hambanya. Walaqad arsalna ila umamin min qablika, sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum kamu. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i ya, tetapi mereka membangkang, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, la'allahum yatadarra'un, agar tunduk merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengangkat contoh dari umat-umat terdahulu ketika Allah timpakan azab itu kepada umat manusia, kepada mereka yang membangkang,
terhadap ajaran yang mereka terima dari Rasulnya. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan al-ba'sa dan ad-dharra. Ya, al-ba'sa artinya adalah kemelaratan, ad-dharra kesengsaraan. Ya, apa bedanya antara melarat dengan sengsara? Ya, al-ba'sa ad-dharra, kemelaratan berkaitan dengan persoalan apa yang dimiliki, melarat. Ya, tidak setiap orang yang tidak punya itu sengsara, bener nggak? Betapa banyak orang yang dari sisi kemampuan finansial itu memang benar-benar tidak memiliki sesuatu tapi happy saja. Ya, nah itu. Jadi ad-dharra adalah respon dari apa yang dari kondisi ketika mereka tidak memiliki sesuatu. Nah, jadi ada al-ba'sa, ada ad-dharra. Ya. Memang biasanya manusia itu kecenderungannya ketika terjadi ba'sa maka akan terjadi dharra, gitu ya. Sehingga apa yang disebut dengan kadal faqru an yakuna kufran, ya, kefakiran itu hampir membuat orang itu menjadi kufur. Kenapa? Karena ada ad-dharra. Ya. Tetapi banyak orang yang ketika ditimpakan oleh Allah ba'sa, ya, mungkin penyakit, mungkin soal ketidakmampuan secara finansial, tetapi itu direspon enteng saja, ya, direspon enteng. Nabi Ayub alaihissalam, ya, itu ditimpakan ba'sa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tarik, ya, anak-anaknya semuanya ditarik, diwafatkan oleh Allah. Kekayaannya semuanya ditarik oleh Allah, itu ya, sehingga menjadi tidak punya apa-apa, ya, sampai diceritakan bahwa suatu hari istrinya hanya untuk mendapatkan makan, ya, kemudian menjual rambutnya, ya. Nah, ini Allah tarik, kesehatannya juga Allah tarik, sehingga kemudian ditimpakan apa? Penyakit, ya, yang luar biasa, ya. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana penyakit yang Allah timpakan kepada Ayub alaihissalam. Tetapi apa yang kemudian respon mental, ya, respon kejiwaan Ayub alaihissalam? Tidak terjadi dharra, gitu ya. Ya, diceritakan bahwa dia diminta untuk berdoa kepada Allah agar Allah berkenan mengembalikan kesehatannya sehingga sembuh dari penyakit yang sedang dideritanya. Tetapi beliau mengatakan, biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepadaku, ya, penyakit ini. Aku malu, ya, aku malu meminta kepada Allah karena betapa banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepadaku. Nah, jadi logikanya adalah biarkan penyakit ini menimpanya sampai usia di mana ia telah imbas dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Ya. Nah, berarti ini tidak terjadi dharra, tidak terjadi kesengsaraan, gitu ya, tidak terjadi kesengsaraan. Nah, jadi yang ditimpakan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu itu adalah al-ba'sa dan ad-dharra. Ya, dan ini karakter, ya, utama pada setiap orang yang tidak meyakini tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak beriman ketika ditimpakan ba'sa maka akan terjadi kesengsaraan yang luar biasa. Nah, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan al-ba'sa dan ad-dharra itu? La'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan cobaan yang diterima oleh mereka itu membuat mereka kembali kepada Allah. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, la'allahum yatadarra'un. Jadi terkadang di dalam musibat yang menimpa, di situ ada nikmat.
Ya, Allah menginginkan, siapa tahu bahwa ketika cobaan ini diturunkan, mereka kembali mengingat Allah. Mereka kembali menyadari tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam hidupnya selama ini. Kemudian beriman dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah rahman Allah, gitu ya. Kasih sayang Allah. Meskipun kebanyakan manusia karena persoalan mental yang telah terbentuk di dalam dirinya itu tidak terjadi, ya. Karena itu maka jangan sampai ya cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala itu membuat kita tidak berbalik pikir, ya, tidak membuat kita sadar mengenai kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat 43, falaula idja'ahum ba'suna, akan tetapi mengapa mereka tidak tunduk merendahkan dirinya kepada Allah ketika siksaan kami datang menimpa mereka. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum, bahkan hati mereka telah menjadi keras. Wa zayyana lahumus syaitanu, dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka makanu ya'malun, apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, jadi fahal la tadarra'u ilaina khashi'in, mengapa mereka tidak tunduk dan merendahkan dirinya kepada kami, ya. Nah, ini yang kemudian terjadi, bahwa kebebalan, ya, diri manusia karena terbiasa dengan keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala membuat cobaan itu tidak diambil pelajaran darinya. Kenapa tidak dapat mengambil pelajaran darinya? Walakin qasat qulubuhum, yang terjadi disebabkan karena hati itu sudah terlampau keras. Nah, jadi hati terlampau keras, qasat qulubuhum. Nah, hadirin rahimakumullah, ya. Karena itu maka menjadi penting bagi kita, persoalan paling utama di dalam hidup kita ini adalah bagaimana kita bisa membuat hati kita itu lentur, ya, mudah tersentuh. Itu mudah tersentuh, itu yang paling penting, karena itu adalah modal kebaikan hidup kita. Jadi kalau kita tidak punya rasa empati, tidak punya rasa simpati, ya, maka itu sudah merupakan tanda kiamat itu terjadi, gitu ya. Kenapa? Ketika kita melihat orang, ya, yang, ya, menurut kita itu seharusnya membuat kita kemudian memiliki rasa belas kasihan, tapi tidak bergerak, ya, untuk memiliki rasa kasih sayang, ya. Ketika kita melihat ada orang yang katakanlah misalnya ditimpakan oleh Allah rasa sakit penyakit, dan dia tidak sedikit pun, ya, ada perasaan kasih sayang, maka itu adalah sebuah tanda, ya, bahwa hatinya itu dalam keadaan yang sangat keras, atau mungkin itu mengalami kematian hati, ya. Ibnu Qayyim itu mengatakan iltamis qalbaka fi thalath, ya, cari hatimu itu perkara. Ya, pertama adalah dengan qiyamul lail, dengan bangun di malam hari untuk menunaikan sholat-sholat kita, taqarrub kita kepada Allah, ya, dengan membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran kita akan diasah, ada, ya, orientasi atau apa, membaca Al-Quran bisa menajamkan rasa kita, ya, dengan cara melakukan ziarah kubur
atau mengunjungi orang-orang yang sakit. Ya, karena dengan cara ziarah kubur itu kita akan sadar bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah sebagaimana orang-orang yang hidup sebelumnya telah dipanggil lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan cara-cara itu kita tidak mendapatkan hati kita, ya beliau mengatakan idhab fa innaka la qalbalak, ya pergilah, sesungguhnya kamu sudah tidak punya hati, gitu ya. Nah, jadi ini harus ada upaya kita untuk menghidupkan hati kita, ya. Di antaranya adalah dengan cara-cara yang tadi itu. Kalau kita berhasil membuat hati kita itu kembali berdetak, ya, kembali berdetak, maka akan dengan mudah kita terpengaruh oleh segala persoalan yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, walakin qasat qulubum, itu yang terjadi pada hati mereka, ya, sehingga hati mereka itu adalah asyaddu qaswah minal hijarah, jauh lebih keras daripada batu. Padahal Al-Quran menggambarkan dari batu saja yang keras, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian lunakkan batu itu sehingga keluar air yang memancar, ya. Nah, wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, kemudian setan menjadikan terasa indah apa yang selalu mereka perbuat itu. Jadi persoalannya adalah karena ada tazyin, ya. Setan itu memberikan aksesoris terhadap hal-hal yang sebenarnya menjijikkan, ya, sebenarnya menjijikkan. Orang misalnya, coba misalnya sering ketika kita buka media-media sosial itu, ya, terkadang masuk, ya, video-video ulasan-ulasan, ya, bagaimana mereka gambarkan, ya, bahwa daging babi itu enak sekali gitu. Kenapa kok terkadang muncul itu? Tapi tidak pernah, gitu ya, muncul, ya, daging ayam itu digambarkan dengan daging ayam, gitu ya. Yang digambarkan justru daging-daging babi, gitu ya. Padahal kita lihatnya aja jijik sekali, gitu ya. Apalagi kalau misalnya ngelihat yang masih hidupnya atau paling tidak yang belum dimasaknya, gitu ya. Kita ngerasanya jijik sekali, gitu ya. Tapi mengapa orang itu merasa begitu spesial, gitu ya, kalau sudah konsumsi daging babi, ya. Di sebagian tempat itu, ya, satu ekor babi, oh mahal di sini Pak, itu 35 juta, gitu ya. 35 juta, gitu ya. Padahal kalau kita melihatnya, gitu ya, ya itu betul, gitu ya, itu makhluk Allah, gitu ya. Tetapi kan tidak setiap makhluk Allah itu harus dikonsumsi, gitu kan. Gitu ya. Dari mana, ya, aturan bahwa setiap makhluk Allah itu boleh dikonsumsi, gitu ya. Hidup, ya, dalam kondisi yang sangat jijik, gitu ya. Kita ngelihat tikus misalnya, gitu ya, kan jijik sekali, gitu ya. Jijik sekali, gitu ya. Nah, sama juga, ya. Tapi mengapa kok orang menggambarkan itu sedemikian indah, gitu ya. Nah, ini adalah wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Jadi apa yang selama ini mereka perbuat itu dibuat indah oleh setan itu, sehingga benar-benar itu menjadi sesuatu yang, ya, tidak terpikir bahwa itu adalah merupakan perbuatan yang salah, gitu ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, karena itu maka kemampuan kita untuk bisa menghardik godaan-godaan setan, tipu muslihat setan, sehingga yang jijik terasa seperti begitu indah. Nah, ini yang harus kemudian kita tampik di dalam hidup kita. Itulah sebabnya mengapa, ya, seringkali kita dituntut oleh Allah untuk berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Kenapa? Karena persoalan paling utama dari godaan-godaan eksternal itu datang dari setan, itu ya. Setanlah yang kemudian membuat sesuatu yang
dilarang oleh Allah itu kemudian seperti sesuatu yang indah, ya, sesuatu yang menyenangkan. Falamma nasu ma dzukiru bihi, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah kami berikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaba kulli syai', kami pun membukakan pintu-pintu segala sesuatu kesenangan untuk mereka. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, maka ketika itu mereka terdiam, putus asa. Nah, hadirin rahimakumullah, ini ayat ini mengingatkan kita, ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Jadi ketika mereka itu berpaling dari ajaran yang disampaikan oleh Rasul, disampaikan oleh warathatul anbiya, para pewaris Nabi, ya. Nah, ini karena kita tidak berhubungan langsung dengan Nabi, ya. Maka yang kita terima adalah apa yang disampaikan oleh Rasul itu disampaikan oleh para ahli waris Nabi. Bukan mewarisi kenabian, tetapi mewarisi risalah yang dibawa oleh para nabi itu. Dan itu adalah para ulama. Jadi sama posisinya. Karena dua-duanya adalah membohongkan, mendustakan, berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mereka berpaling dari agama, nah ini berpaling dari agama, diingatkan oleh Allah, ya, diberikan musibah, ya, dia hanya pergi ke dokter, tetapi tidak ingat kepada Allah. Nah ini, jadi berobatnya benar, gitu ya. Tapi tidak kembali, tidak ingat kepada Allah, itulah yang merupakan kesalahan, ya. Karena ya sakit itu, ya, rasa sakit meskipun seringan apapun rasa sakit, tetap itu merupakan rasa sakit, ya. Sakit gigi, ya, satu gigi yang sakit, ya, tidak semuanya, ya. Mending sakit gigi atau mending sakit hati, gitu ya. Tidak ada yang namanya sakit itu enak, ya. Karena kalau enak tidak akan disebut sakit, bener nggak? Jadi tidak ada, ya, sakit yang enak, ya. Tapi problem kita seringkali ketika Allah timpakan rasa sakit itu, kita hanya menghilangkan rasa nyerinya. Nah, itu problemnya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala boleh jadi menginginkan agar dia itu kembali kepada Allah, ya. Satu gigi sakit, gitu ya, dia mengatakan, ya Allah, betapa berat, gitu ya. Ternyata hanya satu gigi yang sakit, tetapi membuat dia tidak bisa tidur. Apalagi kalau semuanya sakit, gitu ya. Untuk tidak pernah, ya, gitu, semua gigi itu sakit, gitu ya. Ya. Kita perlu misalnya, ya, hidung mampet, pernah nggak kita mampet dua-duanya? Mampet itu satu, bener nggak itu? Subhanallah itu, ya. Yang kanan mampet, yang kiri alhamdulillah lancar, gitu ya. Giliran yang kiri mampet, yang kanan lancar, subhanallah itu. Jadi itu adalah benar-benar merupakan bentuk apa? Kasih sayang Allah. Jadi Allah memberikan clue kepada kita itu untuk supaya kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menghendaki Allah itu menutup semua pintu napas kita, gitu ya. Meskipun napas bisa kita pakai mulut, gitu ya. Allah tahu bahwa kita bisa bernapas dengan mulut, tetapi bukan itu yang dikehendaki oleh Allah.
gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala secara bergiliran gitu ya. Yang kanan, yang kiri jalan, yang kiri mampet, yang kanan normal gitu ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu tidak juga kembali kepada Allah, maka tingkat dari musibah itu ditingkatkan. Ya. Ditingkatkan, tidak juga kembali kepada Allah. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', gitu ya. Maka Allah kemudian bukakan pintu-pintu kebaikan untuknya. Nah, jadi pintu-pintu kebaikan itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada dasarnya itu merupakan istidraj. Kenapa istidraj? Karena Allah tahu bahwa peringatan yang selama ini ditimpakan kepadanya tidak membuat dia kemudian menjadi ingat, jerak, dan karena itu kembali kepada Allah. Maka Allah berikan kebaikan-kebaikannya. Ya, dikasih apa, ya, karakter manusia itu ketika tidak punya, ya, orang jalan kaki, ada orang naik sepeda, ya Allah, ya, coba kalau saya punya sepeda, ya, lebih cepat perjalanan itu. Dikasih sepeda, datang orang pakai motor, oh iya ya, pakai sepeda kok lelet gitu. Kalau saya punya motor, ya, diberikan motor, hujan, lihat orang pakai mobil. Ya Allah, coba kalau saya punya mobil, ya, diberikan oleh Allah mobil. Setelah dia dapatkan itu, ya, mungkin dia lihat pesawat, coba kalau saya punya pesawat, gitu ya. Padahal sudah Allah berikan pesawat handphone, pesawat radio. Itu. Nah, jadi karakter manusia itu melonjak, gitu ya, kepada Allah itu. Ingin sesuatu yang lebih besar, lebih banyak daripada apa yang selama ini diberikannya. Maka Allah terus berikan kepadanya. Hatta idza farihu, ya, sampai ketika, ya, mereka itu bahagia bima utu, ya, mereka diberikan setiap apa yang mereka inginkan, dan bukan semakin ingat dengan Allah, tetapi semakin takabur, ya, semakin sombong, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akhadnahum baghtatan, tiba-tiba kemudian Allah plak, ya, timpakan kepadanya serangan jantung, timpakan kepadanya wal'iyadu billah, gitu ya. Nah, faidahum mublisun, ketika itu pesimis, tidak ada harapan. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, gitu ya. Ya, ini ayat ini kontekstual, ya, memperingatkan kita, ya, ya, orang-orang terdahulu di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada mereka sudah berlalu, ya, tetapi ingat bahwa peringatan-peringatan Allah kepada kita ini terus terjadi. Jangan sampai, ya, kita diingatkan dengan sesuatu yang rendah, kita tidak mempan peringatan itu sampai Allah kasih dosis yang lebih tinggi. Tidak juga mempan. Allah kasih dosis yang jauh lebih tinggi, tidak juga mempan. Akhirnya kemudian Allah nyungkun, ya, apa nyungkun itu? Nyungkunkeun istidraj. Ya, istidraj itu, ya, itu nyungkun itu. Nah, karena itu misalnya, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan idza ra'aitallaha yu'ti 'al-'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib. Jika engkau lihat bahwa Allah memberikan kepada seseorang dari dunia segala apa yang dia inginkan dalam keadaan bahwa dia melakukan kemaksiatan, fa innama huwa istidrajun, ya, itu semuanya adalah merupakan istidraj, ya. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihi. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ya, karena itu sederhana untuk mengukur apakah yang kita dapatkan itu benar-benar merupakan
ciri dari Allah cinta kepada kita atau istidraj itu. Lihat kondisi ketika kita mendapatkannya. Kalau kita dapat nikmat dalam keadaan kita mendekatkan diri kita, dalam keadaan kita zikir kepada Allah, dalam keadaan kita melakukan amal soleh, ini murni nikmat ini. Tapi kemudian kita dapat anugerah itu dalam keadaan kita melakukan kemaksiatan, segera ini, jangan-jangan ini adalah istidraj. Nah, jadi hadirin rahimakumullah itu ya. Nah, Az-Zuhri mengatakan fatahna alim abwaba kulli syai' rakha'ud dunya wa sitraha. Jadi ada dua persoalan yang merupakan istidraj itu dari Allah. Pertama adalah rakha'ud dunya, kesejahteraan, kesenangan dunia. Ya, kesenangan dunia. Apa yang diinginkan. Yang kedua adalah sitrah. Sesuatu yang dia lakukan berbagai tindak kejahatan, tapi tidak Allah buka itu. Nah, ini juga sama, juga istidraj. Ya, ada orang yang melakukan, katakanlah misalnya kejahatan korupsi misalnya, ya, Allah tidak buka, ya, membuat dia berarti saya mampu nih menutupi itu ya, menutupi kasus ya, bahkan sudah dibuka tapi kemudian ditutup lagi sehingga terjadi buka tutup gitu ya, itu yang sering terjadi gitu ya, tapi juga tidak terjerat gitu ya. Nah, ini adalah sitrun dari Allah itu ya. Kalau dia tetap dalam keadaan seperti itu, maka bisa jadi kemudian akhadnahum baghtatan, tiba-tiba kemudian OTT. Kenapa OTT? Boleh jadi karena peringatan-peringatan selama ini tidak pernah dia indahkan. Ya. Bahwa kasusnya itu ditutupi atau tidak bocor, ya, itu sengaja memang merupakan ya istidraj dari Allah Subhanahu wa taala dan membuat dia tidak menjadi sadar tentang kejahatan yang dilakukannya, tetapi semakin ngerasa bahwa dia mampu menutupi kasus-kasus yang dilakukannya. Maka ketika itu akhadnahum baghtatan, ya. Kemudian Allah timpakan secara apa? Ya, tidak diduga-duga, tiba-tiba faidahum mublisun. Dan ketika itu dia angkat tangan, tidak mampu melakukan apapun, ya, apa yang bisa dia perbuat. Semua orang bahkan kemudian berlepas diri darinya, wal'iyadu billah. Nah, faquti adabirul qaumil ladzina zalamu. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, rahimakumullah, ya. Karena itu maka ini sudah kita banyak bicarakan bahwa umat-umat terdahulu ketika ditimpakan ya azab oleh Allah, azab yang ditimpakannya itu benar-benar adalah azab yang istisal, azab yang mengangkat sampai ke akar-akarnya, tidak ada yang tersisa, gitu ya. Tetapi insya Allah umat Rasulullah itu tidak akan pernah ditimpakan azab yang membuat umat ini ya benar-benar tercerabut dari akar-akarnya. Ya, Allah timpakan musibah bagi umat ini dengan kekalahan di Andalusia misalnya. Ya, kita menganggap bahwa tidak ada umat Islam di Spanyol sekarang. Ternyata banyak juga. Iya, apalagi sekarang muncul lagi, gitu ya. Nah, ini membuktikan bahwa umat ini ketika ditimpakan azab karena dosanya itu tidak kemudian membuatnya tercerabut, gitu ya. Dan ini adalah bagian dari rahmat Allah kepada umat akhir zaman ini. Ya, mudah-mudahan karena itu membuat kita semakin bersyukur kepada Allah atas nikmat bahwa kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi akhir zaman. Karena itu walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Dia adalah Tuhan semesta alam. Nah, hadirin rahimakumullah, karena itu maka kesimpulannya adalah bahwa di dalam ad-dharra dan as-sarra, ya, di dalam rasa tidak enak, di dalam rasa enak, itu ada pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan
Nikmat itu ada nikmat yang dohir, ada nikmat yang batin. Itu semua harus ditangkap oleh kita, ya, sehingga benar-benar kita ya mengembalikan semua itu kepada Allah. Mendapatkan nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Mendapatkan cobaan, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ajaban di amril mukmin. Sungguh mengagumkan sikap seorang mukmin itu, sabda Rasulullah seperti yang diriwayatkan dari Suhaib, ya. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya setiap urusannya itu selalu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa li mu'min. Itu tidak pernah terjadi kepada seseorang pun kecuali dalam diri seorang mukmin, ya. Kalau dia mendapatkan as-sarra'u syakar, dia mendapatkan rasa enak, nikmat, dia bersyukur, maka kesyukuran atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya membuat nikmat itu menjadi kebaikan, ya. Kalau tidak disyukuri berarti tidak menjadi kebaikan, ya. Kalau ditimpa hal yang tidak mengenakan, sabar, dia bersabar, maka kesabaran atas ketidakenakan yang menimpanya akan membuat ketidakenakan itu menjadi kebaikan, ya. Kalau yang tidak enak tidak disikapi dengan sabar, maka berarti menjadi ketidakbaikan, gitu ya. Jadi semuanya itu baik karena nikmat disikapi dengan syukur, ibtila, cobaan disikapi dengan sabar, maka hidup ini hanya ada di antara dua kemungkinan, enak tidak enak, ya. Kalau yang enak disyukuri, yang tidak enak disabari, itu maka berarti seluruh kehidupan ini akan menjadi baik, dan itu adalah karakter dari seorang mukmin. Karena itu walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, ya. Itu yang bisa saya sampaikan dari 6 ayat, ya, surat Al-An'am ayat 40 sampai ayat 45.